Wisatawan datang ke Bali karena keunikan budaya Bali. Ini lihatnya anak-anak muda kita sekarang seperti apa sih? Jadi kalau tidak dari dasar, dari sekolah dasar kita dididik untuk ngai penjor, ngai tipat, ngai klakat, ngai klangsah. Saya yakin kalau itu tidak didapat di SD, SMP, SMA, kalau bisa tidak akan bisa gitu. Karena dia sudah terlanjur didahului oleh orang lain yang bisa. Nah, pertanyaannya lagi satu, penguatan desa adat seperti apa? Kiranya Bagaimana kurang ya? kita dipimpin oleh orang yang dasarnya karena dihukum dia berada pada posisi itu. Karena dasarnya males mungkin gitu ya. Kenapa tidak di Banjar-Banjar diaktifkan lagi peseraman? Anak-anak itu diwajibkan untuk datang ke Banjar, diajak bagaimana budaya Bali itu, menari, menabuh, kemudian menjejahitan, ngulat lakat, ngulat langsah, semua itu kita hidupkan lagi. Bling lihatnya apakah desa adat kita ini dipakai, mohon maaf dalam tanda kutip, sebagai alat? Harus kita akui itu terjadi. Alat politik. Harus kita akui. Karena kan banyak video yang tersebar bahwa Ampura niki kalian adat, bendesa adat dengan terang-terangan, karena sampun dibantu kita kenten. Lebih sulit lagi adalah ketika ada Banjar dan desa adat yang tidak memilih pemimpin kemudian dicuekin sama pemimpin yang sekarang, itu jauh lebih susah lagi gitu. Halo, kembali lagi bersama saya Kandi Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini Topi Merah kedatangan salah satu tokoh muda dari Bali. Beliau adalah selain pengusaha ya, beliau adalah ketua alumni KMADI Bali. Jadi KMADI ini gininya pusat ya. Oke. Selamat datang, Bli Sai Tanju. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bli. Namanya unik sekali, Sai Tanju ini. Bisa cerita sedikit tentang keunikan namanya Bli sebelum cerita tentang background Bli sedikit. Ya, terima kasih Bli atas kesempatannya diundang dalam kesempatan di Bali News podcast pada hari ini. Nama dia itu Sai Tanju. Sai itu artinya singa katanya. Orang singa. Ya. Sai singa. Barongsai itu mungkin kan barong singa. Oh, singa ya, barongsai. Tanju itu nama desa saya di Singaraja. Desa Tunju sebenarnya. Tunju. Cuma U-nya dirubah jadi Tanju, jadi A. Jadi harapannya adalah kita ingat bahwa di mana kita berasal dan mimpinya adalah menjadi singa dari desa Tunju gitu. Raja hutannya gitu. Raja susah nanti. Raja hutan dari desa Tunju gitu ya. Iya, sekarang kan udah jadi raja di keluarga sendiri dulu ya. Karo, sudah. Sama di berbagai gini juga apa namanya? Organisasi sama bisnisnya. Karo. Ya, Bli mau cerita tentang organisasi sedikit. Baik. Saya organisasi memang dari sejak SD sudah menjadi ketua kelas abadi ya. Selalu di ketua kelas, SMP di ketua kelas, SMA di ketua kelas. Akhirnya di SMA kita ya mungkin karena jiwanya bebas dan cinta dengan alam ya, tertarik dengan alam ya, menjadi pimpinan di organisasi siswa persatu di Sispala. Kemudian kuliah saya menjadi presbem di Unhi. Menjadi ketua koperasi mahasiswa di Unhi. Tidak cukup di situ, saya coba untuk ikut organisasi di luar kampus. Jadi saya ikut di Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia KMHDI. Itu adalah satu-satunya organisasi lintas nasional. Ya, jadi konsepnya adalah kaderisasi yang satu-satunya tingkat nasional yang ada di Indonesia. Jadi saya ikut di sana dan akhirnya saya dipercaya menjadi ketua pimpinan daerah pada saat itu di masa kuliah, pimpinan daerah KMHDI Bali, dan saat ini menjadi ketua forum alumninya. Forum alumni KMHDI Bali. Saya juga menjadi ketua dari Persada Nusantara Provinsi Bali. Dan kalau untuk di pengusahanya kita ikut di HIPMI, kita ada organisasi Bangga Jadi Orang Tabanan. Saya sebagai ketuanya, itu kebetulan karena domisili di Tabanan. Tapi aslinya dari Singaraja. Oke. Ini sedikit tentang desa di ini ya, di Tunju ya. Singaraja.
Mungkin adat di situ dengan adat yang ada di Badung sama Denpasar beda ya. Nah, Galungan kemarin gimana? Ke kampung ini atau mana? Tentu ke Ke kampung. kampung kita H-4 sudah di kampung, Ya, kita mempersiapkan semua ya biasa, kita menjor, kita ya, bersih-bersih di penampan, kita ngelawar, kita ya. semua budaya itu kalau bukan kita yang melakukan siapa lagi kan demikian. Hmm. Jadi jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk melaksanakan tradisi itu. Jadi beli ngelihat ada perubahan, ada pergeseran nggak? Selama beli dari kecil, habis itu beli kan pindah ke ya domisilinya, pindah ke daerah lain. Apa ngelihat ada pergeseran atau perubahan tentang terutama dari desa beli sendiri, tentang suasana galungannya, tentang adat yang ada di situ, seperti itu. Ada satu yang paling berbeda dari dulu dan sekarang gitu, yaitu sekarang setiap galungan di desa saya sendiri selalu disajikan dengan kemacetan di depan rumah warga gitu. Kemacetan. Ya Itu karena yang ya karena berbeda. kanan kiri warga yang merantau pulang Punya mungkin mobil, punya mobil langsung kare, mungkin ada yang sewa mobil, parkir kiri kanan, jalan yang harusnya dua arah menjadi jalan satu arah, kemacetan luar biasa. Itu pemandangan yang selalu kita nikmati kalau seandainya di Galungan pulang terlambat saja dari sebelum jam 6 pagi sampai di rumah masing-masing, saya yakin dia akan terlambat sampai jam 9 jam 10 karena dari atas dari Munduk ini kan sudah pasti macet ya. Dari Banyuates, Kayu Putih menuju ke Tunju itu sudah pasti kena macet di semua jalan yang kondisinya sama. Kiri kanan orang parkir, jalan satu arah macet. Iya. Seperti itu. Nah, selain itu beli ya, kita ngomongin sedikit dari desanya beli, habis itu beli domisili di Tabanan. Selain itu juga beli kan punya usaha di berbagai tempat termasuk Denpasar, Gianyar dan berbagai tempat lain. Beli ngelihatnya secara umum di Bali ya. Tadi secara khusus di desa beli mungkin kemacetan yang berubah. Secara umum di Bali sekarang. Kebudayaan Bali terutama saat galungan atau upacara-upacara besar lainnya, apakah ada pergeseran atau perubahan yang dilihat? Kalau untuk menilai secara keseluruhan, terkadang kita menilai ada beberapa sudut pandang. Itu orang ketika galungan H-3 sampai dengan H+2 keluarga itu masih berkumpul ya di satu tempat. Tapi kini hari H baru pulang, hari H pun langsung meninggalkan rumah untuk kembali ke aktivitasnya. Ya mungkin itu adalah tuntutan dari banyak aspek tentunya, termasuk aspek ekonomi, aspek sosial mungkin, karena bisa saja sekarang dia harus mau beraya di desa, harus dia balik ke Denpasar kan di situ dia mau beraya juga gitu. Jadi banyak hal yang mungkin bisa merubah itu. Tapi bagi yang masih punya kesempatan untuk terus bersama mungkin di keluarganya mungkin panjang dia bisa lakukan itu gitu. Ya, jadi itu mungkin sedikit perubahan. Tapi yang jelas kalau di yang sendiri yang harus akui bahwa kadang-kadang kita bergaya seperti tamu. Datang sebentar ke rumah, sembahyang, kemudian meninggalkan lagi rumah untuk aktivitas yang lain gitu. Jadi suasana dulu Galungan kumpul, bercengkrama dulu dengan keluarga yang lain, dengan saudara-saudara yang lain, itu kayaknya agak terkikis saat ini seperti itu. Ya, beli ngelihat nggak pergeseran? Kalau dulu kan ya Galungan Galungan bilang mungkin dari penyajahan, penampahan, habis itu hari H Galungan, manis Galungan. Kalau setahu tiang dulu ya penyajahan itu orangnya untuk mempersiapkan upekara Banten segala macam. Penampahan ya nampah gitu ya, nampah untuk entah itu babi, bikin sate, bikin lawar, entah itu ayam atau bebek atau apa. Hari H Galungan dan saat penampahan kadang-kadang ada beberapa yang lihat ada bikin penyornya di penampahan atau di penyajahan. Tapi kalau tiang lihat sekarang kan ada ya orang yang nampah itu mungkin di hari minggunya. Di hari Minggu atau Bling lihat gimana? Apakah itu tidak pergeseran atau memang gimana ya kira-kira? Ya seperti yang sampaikan tadi, Bli, jika kita boleh menilai kondisi itu, pergeseran itu terjadi karena kondisi banyak aspek lah, banyak faktor yang menyebabkan bergeser. Orang bisa buat penjor dari hari Sabtunya, orang bisa buat penjor di hari Minggunya karena mungkin di hari itu dia libur. Tidak dia bisa buat di hari Selasa karena masih dibebani oleh kondisi tuntutan pekerjaan. Seperti itu mungkin ya. Tapi
kalau kita lihat esensinya dari semua nama dari setiap rentetan upacara itu kan harusnya di waktu itu diselenggarakan. Iya. Gitu. Syukur-syukur Asungkara seperti Tia Niki bisa mengatur waktu, artinya ada tim yang bekerja, ya mungkin staf saya di Penampahan saya liburkan karena saya tahu di Penampahan itulah orang paling repot sebenarnya. Iya. Saya liburkan warung, saya tutup semua, silakan fokus di keluarga masing-masing. Kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan untuk upacara kan demikian. Jadi tidak semua mungkin seberuntung itu gitu. Dia harus menyiapkan waktu pada saat dia bisa libur satu harinya di hari Minggu kah atau di hari Sabtu atau mungkin di hari Seninnya untuk melaksanakan rentetan acara itu sekalian. Jadi Nanding Banten bisa hari Minggu sekalian, di hari Galungannya tinggal Asungkara bisa pulang saja sembahyang. Iya, beliau kan sebagai pengusaha juga ya, pengusaha dan banyak punya karyawan, staf gitu. Beliau melihatnya gimana fenomena perubahan ini? Apakah memang pure gara-gara penyebabnya karena kesibukan, dan apakah sesuai ajaran leluhur kita, agama atau apa itu tatwa membolehkan itu dilakukan? Jangan-jangan nanti kalau umpamanya lagi sibuk, dah jangan galung 6 bulan gitu ya. Jangan-jangan gitu nanti ke depan, nggak seperti itu. Sekalian ngejar penjornya terus. Nggak usah lah bikin penjor, kita bikin penjor dengan plastik atau dengan apa, nanti 6 bulan kita pakai. Mahatma Gandhi kan pernah dalam catatan kehidupannya menuliskan bahwa bagaimana kita bisa berbicara tentang agama dengan orang yang perut lapar mungkin. Jadi kalau kita sekarang lihat aspek mana yang lebih diutamakan gitu. Kita menjalankan budaya kita dan agama kita atau isi perut kita dulu gitu. Kalau agar logika bisa jalan, logistik kan harus masuk, Bli. Jadi tidak bisa kita salahkan kondisi ini karena yang kekal adalah perubahan sekali. Bahwa perubahan zaman menuntut setiap orang harus bertahan baik untuk personalnya ataupun keluarganya, dan aspek ekonomi itu yang menjadi utama saat ini agar rentetan yang lain itu bisa terlaksana juga gitu. Jadi tidak bisa juga kita bilang itu salah gitu. Dalam artian lambat laun budaya kita akan pasti berubah. Kita tidak akan bisa mempertahankan adat kita yang adiluhung seperti sekarang. Contoh lah, kita ngomongin tetap di Galungan ya. Kita tidak bisa mempertahankan adat istiadat yang udah turun-temurun itu karena tuntutan perut. Kan seperti itu jadinya. Maka dari itu kalau pandangan tiang pribadi Niki, hasil juga diskusi dengan beberapa senior, rekan-rekan, terkadang kita menyimpulkan apa sih yang dibutuhkan oleh Bali kan gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh Bali? Kalau kita lihat apa yang memutar ekonomi di Bali gitu. Yang memutar ekonomi di Bali ini kan adalah karena adanya kekuatan budaya Bali sendiri yang menjadi perhatian pariwisata seluruh dunia. Nah, tiang potong sampai di situ ya. Beliau kan ngomongin budaya ini. Bagaimana kita mempertahankan budaya kita kalau pemikirannya seperti tadi, kalau perut kosong, perut lapar, gimana kita mempertahankan budaya kita? Sementara mungkin sebagian besar masyarakat Bali itu akan lebih mementingkan isi perut atau isi kantong daripada ngayah di pura, daripada Kang Wang Wenoso. Jadi ada tamu, pas kebetulan ada tamunya nawang manis yang ada tamu namanya manian jeung ngayah gitu. Bagaimana beliau melihatnya ini? Bisa nggak orang Bali nanti akan tetap mempertahankan budaya yang adiluhung itu? Dalam konteks kita bermasyarakat, waktu kita kan tidak habis pada bekerja saja. Ada waktu yang juga harus kita sediakan untuk kita menjadi nak Bali kan. Nak Bali ini kan adalah orang yang tahu tentang budaya Bali dan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan budaya ini. Kalau kita bekerja 8 jam, masih ada 16 jam lainnya untuk kita bisa gunakan untuk bagaimana kita mempelajari dan menjaga budaya Bali itu sendiri. Kenapa tidak sekarang ketika kita berbicara pariwisata dan tentang budaya, pariwisata di Bali adalah tentang pariwisata budaya. Pariwisata budaya ya. Wisatawan datang ke Bali karena keunikan budaya Bali. Dan ada nak teke hanya untuk menyaksikan bagaimana orang itu dibakar atau proses kematian. Di Bali orang datang, kan demikian. Tidak ada orang yang datang hanya untuk melihat orang menari, walaupun di belahan dunia lain pun tari-tarian juga banyak, kan demikian. Jadi di Bali ini proses upacara itu terangkum dalam satu budaya.
budaya ini yang harus dipertahankan. Bagaimana cara mempertahankan budaya ini agar ekonomi di Bali ini tetap berjalan? Kalau budaya dipertahankan, budaya kuat, ekonomi di Bali pasti akan kuat. Karena wisatawan akan dengan senang datang ke Bali untuk menyaksikan setiap budaya yang kita miliki. Jika budaya ini jalan, ekonomi kita jalan, ekonomi kita kuat. Kalau ekonomi kuat, isi perut kita juga pasti akan terjawab. Orang akan mudah mencari pekerjaan di Bali. Orang akan mendapatkan nilai upah yang lebih baik karena perputaran ekonomi yang baik di Bali. Nah, sampai di situ, Bli. Tapi yang Tiang lihat belakangan yang Tiang lihat dan kita juga sempat ya nyari data sedikit bahwa ini ada beberapa statement dari teman-teman di PHRI, habis itu sekarang dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali juga mau rapat, katanya mau nyari tahu apakah benar ini terjadi. Oke, tamu banyak datang ke Bali. Isian okupansi turun. Oke, okupansi ada, tapi kenyataan yang terjadi hotel-hotel di Bali siapa yang punya? Banyak ada villa-villa yang disinyalir bodong masuk ke desa-desa. Nah, gimana kalau tamu itu datang, ya, orang Balinya sendiri hanya jadi penonton ke depan? Beli melihatnya seperti apa? Nah, dari sudut pandang Beli sendiri, apa melihat seperti itu atau fenomena apa yang Beli lihat ini? Oke, kita menjaga kebudayaan kita. Kembali ke konsen yang berkaitan dengan sumber daya manusia, SDM Bali. Okay. SDM Bali. Jika SDM Bali, saya punya, saya punya tim manajemen Bli. Dulu saya punya tim manajemen sampai hari ini pun, tapi dulu bedanya kita lebih banyak melayani keluar, sekarang lebih banyak yang bawa tim manajemen ini untuk merange usaha kita sendiri. Cita-cita saya di tim manajemen itu adalah membantu orang Bali untuk membuat dan menjalankan usahanya. Yang punya aset, yang punya modal, namun tidak memiliki kemampuan manajerial. Ini permasalahan kita. Liu nak Bali ngelah aset, ngelah modal, karena dia punya aset pasti dia punya modal. Gitu. Tapi karena tidak memiliki kemampuan manajerial, maka dia jual atau dia sewakan asetnya dia. Dan itu banyak terjadi. Ya, kalaupun yang punya aset kemudian dia jual, dia punya uang, karena tidak memiliki kemampuan manajerial, uangnya digunakan untuk senang-senang. Tajan. Habis. Beli. Ujung-ujungnya dia bekerja di hotel yang hotel itu milik oleh orang lain, bukan orang Bali. Jadi balik lagi, bagaimana cara kita mempertahankan ini semua adalah dengan kita meningkatkan kualitas SDM orang Bali. Sekarang kalau boleh saya singgung program pemerintah dengan memungut biaya wisatawan asing. PWA ya. PWA, pungutan wisatawan asing. Wisatawan atau asing. Tourist levy ya. Senilai 150.000. Tujuannya, manfaatnya semua sudah baik secara hitam di atas putih. Dari setiap konsep yang dibuat itu sudah luar biasa sekali, Bli. Bahwa untuk penguatan desa adat, bahwa untuk menjaga lingkungan, solusi sampah, itu semua tertera dengan jelas. Tetapi bagaimana dengan pelaksanaan ini kan harus benar-benar harapan kita dikawal dengan baik. Jika seluruh kekuatan APBD dari Bali ini memang dibawa untuk penguatan desa adat, solusi untuk Bali itu selesai, Bli. Nah, pertanyaannya lagi satu, penguatan desa adat seperti apa? Kan itu, penguatannya seperti apa? Nanti yang juga sempat menanyakan, Beli nyinggung tentang SDM tadi ya. Tapi penguatan desa adat apakah dengan membangun pura yang dari paras bata itu dibongkar jadi batu padas hitam atau apa maksudnya? Kan itu. Penguatan desa adat dari sudut pandang dia adalah tetap pada SDM lagi, Beli. Bahwa contoh, ketika bendesa adat terpilih, masih kita lihat fenomena bahwa bendesa adat dipilih karena sing dan pesu hukum ya. Dari yang bendesa adat, dari yang klien adat karena tidak pernah keluar. Itu pemikiran. Bagaimana kita dipimpin oleh orang yang dasarnya karena dihukum dia berada pada posisi itu. Karena dasarnya malas mungkin gitu ya. Tapi kalaupun itu terjadi, maka penguatan desa adat yang saya maksud adalah lakukan pelatihan leadership untuk para bendesa adat. Bagi klien adat. Lakukan pelatihan leadership itu. Nak balikan Liu hebat-hebat tentang leadership. Orang yang sukses tentang bagaimana pola memimpin itu, saya yakin banyak ruang untuk bisa melakukan itu. Jadi latih para bendesa adat dan klien adat untuk bagaimana konsep leadership. Kalau sudah leadershipnya baik, dimanapun pasti baik.
Oke. Karena prinsip SDM itu adalah mampu memimpin, baik memimpin diri, orang lain, keluarga dan masyarakat. Itu satu contoh penguatan desa adat yang dia maksud. Iya. Yang kedua, kuatkan pecalang, kuatkan pecalang, berikan pelatihan terbaik, aktifkan lagi kegiatan-kegiatan bela diri di Banjar-Banjar, sehingga punya kepercayaan diri pecalang kita. Berikan dia akses untuk bagaimana mendapatkan nilai dari bantuan desa adat BKK itu. Iya. Berikan nilai pada pecalang, tugaskan untuk menjaga setiap lalu lintas pun tidak apa-apa. Kan untuk desa adatnya agar rapi dan teratur. Kalau sudah rapi dan teratur, pariwisata nyaman. Kalau sudah nyaman, pariwisata akan datang. Tidak harus dipakai untuk ini ya, untuk acara-acara kampanye atau apa aja ya. Iya betul begitu. Ya. Jadi di dana BKK itu di desa adat itu kan sudah diatur bahwa ada untuk Palemahan, Pahyangan, Pawongan. Nah, Pawongan ini diprioritaskan juga. Jangan sampai pada saat sangkap karena kurang pemahaman, oh lebih baik kita pakai dananya untuk menin puro kan. Jadi puro yang sudah baik, artinya kondisinya masih baik, akhirnya dipugar. Seperti yang dibilang dari Paras Bata jadi Paras Batu gitu contohnya. Jadi kenapa tidak Pawongannya yang dioptimalkan? Jadi berikan pelatihan-pelatihan. Jadi penguatannya ke SDM. Kenapa tidak di Banjar-Banjar diaktifkan lagi peseraman? Anak-anak itu diwajibkan untuk datang ke Banjar, diajak bagaimana budaya Bali itu, menari, menabuh, kemudian menjejahitan, ngulat lakat, ngulat langsah. Semua itu kita hidupkan lagi. Jadi anggaran yang masuk dijadikan penguatan desa adat sampai ke level Banjar. Khusus pada SDM-nya juga diberikan porsi yang besar. Sehingga SDM kita benar-benar paham, kalaupun kemarin sudah tidak terlaksana, setidaknya sekarang terlaksana untuk kedepannya. Iya. Ini kan yang dia maksud dengan penguatan. Bisa juga dari dana BKK itu ya, kita konsep ngayah itu sekarang kan sebenarnya sudah tidak relevan ya di zaman sekarang ya, Bli ya. Kita jujur aja ya, jujur. Nggak ada orang yang ngayah benar-benar ngayah tidak dibayar. Sekarang kan kita bisa buka-bukaan tentang itu ya. Dengan adanya BKK itu, kalau menurut Bli, apakah mungkin kan nanti kayak pecalang mungkin digaji entah berapa nanti sekedar untuk biaya hidupnya atau biaya pengganti pakaiannya. Kalau dulu kan pecalang itu bisa urunan mereka. Atau nyari sumbangan di mana, nyari sumbangan untuk pakaiannya mereka. Kan bisa seperti itu. Menurut Bli gimana? Pecalang, kalau khusus untuk pecalang itu kan adalah sebuah aktivitas yang sangat mulia ya. Sangat mulia sekali. Para pecalang kita di Bali itu tugasnya berat sekali. Menjaga stabilitas desa adat itu kan sangat berat sekali tugasnya. Tetapi jangan sampai tidak kita bekali gitu. Maaf sekali. Dia kena Bali Mas ya. Dan sering kita berhadapan dengan kondisi ketika pecalang bertugas itu aroma araknya luar biasa. Bagaimana kita akan bisa dinilai positif kalau seandainya ada efek alkohol itu ketika kita menyapa warga kan gitu. Nah, itulah kenapa harus diberikan sebuah pelatihan, edukasi ya. Harus diberikan masukan dan cara bagaimana standar operating prosedur dalam kita menjadi seorang yang memiliki tugas berat ini. Nah, ketika dia menjalankan tugas berat ini kan harus ada nilai penghargaan itu. Ini yang harus benar serius pemerintah itu untuk, saya sepakat dengan saran berikan nilai kepada pecalang itu. Pecalang kan ada di setiap desa adat sampai tatanan paling bawah Banjar gitu. Jadi setiap pertigaan, perempatan pun di desa kita ini ada pecalang yang bisa ditugaskan di sana. Demikian. Jadi kalau dana BKK itu baru provinsi saja nilainya yang rata-rata 300 nih ke. Belum lagi yang kabupaten aja. Jadi bervariasi. Nah, dorong untuk ke sana, dorong untuk penguatan SDM, untuk pecalang, untuk anak-anak kita melalui peseraman, untuk ibu-ibu melalui PKK, untuk bendesa dengan pelatihan leadership, sehingga para prajuru-prajuru yang luar biasa sampun semangatnya untuk menjaga desa adatnya bisa menurunkan semangat dan pemahaman yang sama tentang bagaimana leadership dan menjaga budaya Bali itu. Ini sih pemikiran dia gitu. Jadi jangan sampai hanya untuk SDM, karena BKK untuk PAUD gitu ada TK, selesai sudah ceritanya. Tetapi kurikulumnya mengacu pada kurikulum nasional saja. Sama aja. Iya, sama saja. Budaya kita siapa yang akan memfokuskan itu? Nah,
Jadi kan harus ada guru yang melatih ini. Nah, Iya. harus ada anggaran. Sama dengan memperlakukan pecalang, harus ada anggaran. Jadi semua yang terlibat dalam proses menjaga stabilitas adat dan budaya kita melalui kekuatan desa adat itu, SDM-nya harus dikuatkan dengan ada anggaran yang fokus ke situ. Harusnya PKK itu bukan 300 juta lagi ya kalau turis LP-nya ini bisa maksimal. Astungkara harusnya lebih besar dan lebih besar lagi kekuatan untuk kita mengembangkan SDM Bali itu sendiri. Nah, seperti yang Bli sampaikan tadi bahwa pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Yang menjaga budaya ini adalah desa adat. Desa yang paling lingkup terkecil ya. Kalau yang bilang lingkup terkecil desa adat. Dan pemerintah Bali khususnya mengandalkan APBD-nya, ya PAD-nya kebanyakan dari ya, pariwisata atau masyarakat Bali juga bekerja di industri pariwisata. Jadi kalau budaya ini hilang, pariwisata juga akan tergerus. Jadi tidak salah kalau seandainya nanti seperti yang dia bilang tadi, perhatian pemerintah ini harus lebih fokus kepada desa adat. Ya, desa adat entah itu seperti yang Bli bidang SDM-nya. Tapi dia yang tertarik Bli tentang SDM-nya sendiri. SDM contoh di organisasi desa adat itu kan banyak Bli. Ada benesanya, tajuhnya, ada sabah desa ini sendiri juga kan berperan penting. Jangan sampai sabah desa ini tidak dibekali juga tentang SDM. Bli ngelihatnya gimana yang udah berjalan sekarang? Kalau untuk keseluruhan seluruh program dari dorongan pemerintah untuk penguatan desa adat itu sebenarnya sudah baik. Hanya saja kita perlu menoleh bersama, kontrol bersama tentang pelaksanaannya. Baik itu seluruh prajuru yang di desa adat itu dari konsep turunan APBD menuju BKK ini sebenarnya sudah menyentuh semua harapannya. Makanya di situ diatur kan anggaran sekian persen untuk Pahyangan, sekian persen untuk Pawongan, sekian persen untuk Palemahan, gitu. Itu sudah diatur. Jadi setiap perjuru, baik itu pengawas desa, baik itu pelaksanaan desa adat sampai dengan tatanan masyarakat adat itu sendiri, sebenarnya semua sudah diatur sedemikian rupa dengan baik. Tapi kenapa desa adat kita masih juga agak bergesekan gitu? Karena terkadang semua ya kayak di desa dia sendiri bisa benturan, bisa terjadi benturan itu karena apa yang menjadi standar dalam pelaksanaan pemilihan sebuah bendesa, seorang bendesa contohnya kan bisa disangkal oleh kelompok lain gitu. Kemudian kembalilah kepada apa? Ya awik-awik desa kalopatro masing-masing. Tetapi masalah desa kalopatro masing-masing ini sekarang harus dibawa secara sentralisasi ke MDA Bali. Pengesahannya di situ kan gitu. Nah, maaf ini kasarin sah itu pesu BKK gitu modelnya. Kan agak rumit juga jadinya Niki. Jadi peran pengawas di desa, peran bendesa, peran seluruh warga adat itu terkadang akhirnya dibuatkan rel khusus untuk sesuai. Nah, sebelum ke situ Bli ya. Bli lihatnya desa adat ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah desa adat ini ada atasannya, terutama bendesanya, ada atasannya yaitu MDA kecamatan, MDA kabupaten, MDA provinsi gitu, atau seperti apa? Dari situ dulu organisasi adat kita ini. Ya kalau boleh yang berkomentar, atasan dari desa adat itu adalah urusan kita dengan Tuhan ya, dengan keyakinan kita. Maka dari itu kenapa awik-awik kita dulu di desa adat itu kan di pasupatinya di Puro Dalem, Puro Dalem, Puro Desa, ya. Dan di Kayangan 3. Di Kayangan 3 di pasupatinya di situ untuk telaksananya. Mungkin kayaknya di MDA provinsi kayak. Berarti dalam artian Bli mau bilang bahwa atasan dari bendesa ini langsung urusannya tanggung jawabnya kepada Ide Betara nih kan. Oh berarti nggak ada atasan, atasannya adalah Ide Betara. Atasnya keputusan dari masyarakat adat itu sendiri di masing-masing desa adat. Tapi yang terjadi sekarang karena ada unsur BKK cair harus persetujuan dari tersentralisasi niki di MDA pusat di Bali, mereka harus ke situ dulu di pengajuannya kan gitu. Istilahnya niki awik-awik di tiang penyesuaian pitan kita. Terkadang yang
sudut pandangnya berpikirnya gini, kan tidak bisa kita samakan kondisi desa adat, Desa Kalapatranya desa nggak mungkin. Kalapatranya dengan seluruh desa adat yang ada di Bali ini. Gitu. Tapi batang tubuhnya mungkin ada, rulesnya Betul. mungkin ada, Nah itu tapi yang teknisnya mungkin harus memang berbeda kan. senior-senior kita di MDA ini kan memang sudah memikirkan semua pasti kan. Sudah memikirkan itu semua. Beliau adalah orang-orang yang sudah sangat luar biasa baik secara pendidikan dan pengalaman berkaitan dengan pengalaman-pengalaman beliau di desa adat gitu. Cuma terkadang apa yang sudah kuat sebelumnya berjalan seperti nike dah Pasupatian awik-awik nike ring pura desa, pura dalam, pura pusat, tetap itu jadikan acuan utamanya agar takutnya di situ kan. Maaf nih dalam tanda kutip takutnya ada di situ gitu. Takutnya kepada ide betara bukan takutnya pada tidak cairnya BKK kan. Nika yang kembali lagi bahwa pada saat kita penguatan desa adat, penguatan SDM desa adat, ada penekanan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin di desa adat kan. Walaupun Tiang belum pernah menjadi seorang pemimpin desa adat, harapan Tiang adalah ke depannya ketika saya menjadi pemimpin desa adat, saya mendapatkan pemahaman itu, saya mendapatkan training itulah kan. Saya mendapatkan pelatihan itu gitu. Selama ini belum ya. Beli lihatnya apakah desa adat kita ini dipakai mohon maaf dalam tanda kutip sebagai alat. Harus kita akui itu terjadi. Alat politik. Harus kita akui. Karena kan banyak video yang tersebar. Bahwa Ampura niki kalian adat bendesa adat dengan terang-terangan karena sampun dibantu kita kenten itu tak perlulah kita istilahnya sebutkan apalagi gitu karena kenyataannya pada saat kemarin banyak video yang viral itu karena memang kenyataannya demikian. Tapi harapan kita adalah bendesa dan kenten tapi namanya warga adat kita yang sebagai seorang warga adat juga lebih takut pada ide betara untuk menjaga desa adat dan seluruh adat budaya di setiap desa itu agar tetap berjalan dengan baik dibanding tidak mendapatkan pengarahan PKK. Gitu. Ya. Oke, itu sudah terjadi. Banyak hal yang mungkin perlu diperbaiki. Nah, dari sekarang ke depan, Beli melihatnya harus dari mana ini pemimpin Bali kita ini? Pak Koster terutama Gubernur Bali dan pemimpin-pemimpin yang baru terpilih ini harus bagaimana ini memperkuat adat, dari mana mulainya? Kalau kami sendiri di Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia dan saya sebagai ketua forum alumninya selalu mengingatkan ke adik-adik bahwa kita adalah organisasi kaderisasi, bahwa bagaimana kader kita sebagai orang Hindu khususnya yang di Bali adalah memahami tentang kehinduan kita dan bagaimana orang Hindu itu bertahan sampai hari ini, bahwa dengan adat dan budayanya. Kalaupun kita boleh meminta kepada bapak kita, orang tua kita saat ini, yaitu Bapak Gubernur Wayan Koster, beliau banyak melakukan perubahan saat ini, banyak melakukan perubahan, banyak mencoba untuk mensupport seluruh kebutuhan masyarakat dan harapan Tiang mulainya dari penguatan SDM Bali. Berikan pelatihan-pelatihan tentang leadership, berikan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana menjaga budaya dan adat ini, hidupkan kembali aktivitas adat dan budaya di masing-masing Banjar. Contohnya? Jadikan Banjar sebagai peseraman bagi anak-anak kita, agar tidak di rumah main HP saja, agar tidak anak-anak itu dipenuhi konsep pikirannya dengan isi TikTok, itu jangan sampai isi dengan media sosial lainnya yang belum tentu kita bisa awasi secara penuh. Tapi kalau ada aktivitas-aktivitas desa adat untuk mereka beraktivitas di Banjar, tentu dari klien dinas dan desa adat dan klien dinas bisa dengan mudah mendata anak-anak yang mana yang ikut, mana yang tidak. Yang tidak ikut bila perlu dijemput. Dalam tanda kutip isi paksaan sedikit untuk apa ya? Untuk kita bicara ke depannya Bali seperti apa gitu. Ya, dan mungkin nanti di sekolah-sekolah yang biasa itu, sekolah normal itu mungkin muatan adatnya atau muatan lokalnya ditambah. Jika bisa ditambah dengan di sekolah juga akan lebih kuat lagi. Dari sekolah dasar, SMP sampai SMA ditambahkan lagi demikian. Kalau pondasinya sudah kuat, saya yakin bangunan setinggi apapun dibuat ke atas akan tetap kuat kan. Beli selama ini ngelihat ada nggak contoh sekolah yang kira-kira jadi panutan sedikit lah untuk generasi muda Bali. Maaf yang agak melebar sedikit ini. Di masa sekolah dasar, saya mendapatkan beasiswa di Raja Muna School.
Raja Muna. sampai SMP. Ya. Radia Muna School adalah sekolah internasional. Di situ saya mendapatkan banyak pelatihan tentang budaya Oke. di masa saya pada saat itu. Kita diajak Padahal ngulat itu international school, lebih school. berafiliasi ke Jepang dan Tapi tentang Australia. budaya Tapi Bali. kental melaksanakan budaya Bali. Oke. Saya diajak ngulat kelakat, ngulat kelangsah. Aktivitasnya banyak. Kemudian pada saat Siwalatri kita bermalam Siwalatri, kita berdoa bersama, pagi Trisandia bersama, kegiatan-kegiatan tentang adat itu, tentang ngulat tipat, itu saya bisanya di situ. Sampai sekarang pun ngai penjor, semua kita bisa. Jadi kalau tidak dari dasar, dari sekolah dasar kita dididik untuk ngai penjor, ngai tipat, ngai kelakat, ngai kelangsah. Saya yakin kalau itu tidak didapat di SD, SMP, SMA saya bisa. Tidak akan bisa gitu. Karena dia sudah terlanjur didahului oleh orang lain yang bisa. Tapi kalau dia bisa sejak sekolah dasar, punya pondasi itu, maka ringan tangannya untuk membantu. Oke. Seperti ini, Kalau Kak. terjun ke adat mungkin langsung ambil pekerjaan Otomatis. itu. Kalau dia tidak bisa, kan merasa secara psikologis, orang sing bisa ngoyong udah sakit kan. Sing juari kena walek bre benyang ten rauh. Kang yang bo mayah gini. Mau gini, ya. Mayah danda jadinya kenten. Seperti itu. Bling lihat yang menginjak sedikit tentang SDM Bali secara umum ya. Bling lihatnya anak-anak muda kita sekarang seperti apa sih? Kalau kita bilang jauh dari adat budaya kita, banyak Banjar yang masih aktif megambel, kemudian di ogoh-ogoh kemarin tampil dengan berbagai jenis seni yang luar biasa kan. Itulah budaya Bali. Tetapi jika tidak ada yang melanjutkan, itu perlu kita cemaskan. Tetapi ada juga Banjar yang vakum, tidak bisa tukang ngembel ten wenten, ngayogoh-ogoh sing bisa. Jadi menurut Tiang, dalam satu kecamatan, jadikan satu desa sebagai desa percontohan, sebagai contoh dari desa-desa yang tidak aktif. Bila perlu kembali lagi ke dana BKK itu, turunkan desa adat ini untuk mengadvise, memberikan saran, memberikan pendampingan untuk Banjar-Banjar ataukah desa adat yang tidak produktif dalam konteks menjaga adat dan budaya kita. Dorongan ini yang bisa melakukan itu adalah regulasi dari pemerintah. Leading sektor dan regulatornya ada di pemerintah. Kalau tidak pemerintah yang mendorong ini, sulit kita. Lebih sulit lagi adalah ketika ada Banjar dan desa adat yang tidak memilih pemimpin, kemudian dicuekin sama pemimpin yang sekarang, itu jauh lebih susah. Lebih susah lagi gitu. Kenapa tidak setelah Anda naik, jadilah pemimpin bagi semua gitu. Baik yang memilih Anda pun yang tidak memilih Anda gitu. Jadi jangan ditinggalkan gitu. Awalnya harusnya di situ sudah turun bantuan karena suara bisa tidak jadi diberikan. Kan tidak bisa begitu kita kalau kita berbicara tentang mempertahankan Bali ke depan ini. Kalau semua berpikir demikian, sekarang program A sudah berjalan 50%. Naiklah pemimpin baru yang desa A ini tidak memilih pemimpin baru ini. 50% kan bisa terhenti programnya. Karena tidak ada support dari pemerintah. Kan harus dituntaskan. Jadi kalau kita ingin bicara tuntas, pemimpin kita harus berbicara keseluruhan kan. Kira-kira sekarang terjadi seperti itu nggak? Harapannya? Saya berharap pemimpin kita benar-benar bisa menjadi pemimpin bagi semua. Semua. Di kabupaten, di provinsi. Ampunan bahkan dari tatanan paling rendah, kepala desa, camat yang minta menjadi pemimpin yang sebenarnya bagi seluruh yang ada di warganya gitu. Nah, ini ada sedikit ya, kalau yang bilang statement ya, beliau statement di media sosial kemarin, Kabupaten Gianyar kan menghabiskan anggaran sekitar kurang lebih berapa M itu kemarin untuk mengadakan HUT kabupatennya dengan berbagai macam kesenian yang ditampilkan. Dan banyak juga netizen yang berkomentar bahwa jalan gini seni gumi seni ke jalan mukir. Sampai sekarang memang Gianyar banyak sekali jalan-jalan yang memang kondisinya kurang memadai dan banyak swadaya dari masyarakat yang menambal jalan lingkungannya sendiri. Beli ngelihatnya gimana? Mana lebih penting ini antara ya menjalankan tradisi ulang tahun, memunculkan budaya-budaya di situ dengan anggaran yang wah,
atau infrastruktur dasar yang harusnya ditangani? Kalau boleh berkomentar nyeleneh kita niki membela kondisi jalan rusak nah Kang Iya. Pida tan wentan jalan halus makan tan wentan nak tabrakan oleh ngebut gitu ya. Ya, ya. Gitu zaman dulu gitu ya. Ya. Karena sekarang banyak jalan halus orang ngebut banyak gitu. Jadi itu jawaban Kecelakaan candaan. ya. Kecelakaan jadi jawaban candaan gitu. Kembali beli kalau SDM kita baik, sistem dan infrastruktur apapun itu yang rusak bisa diperbaiki. Oke. Tapi kalau infrastruktur megah, kemudian sistem baik, tapi SDM yang melaksanakan tidak baik, sistem itu bisa runtuh, infrastruktur pun bisa runtuh. Jadi ini perdebatan sama dengan perdebatkan ayam apa telur gitu. Kalau tiang sih tidak perlu diperdebatkan itu. Kalaupun telur dia tetap harus jadikan ayam, ayam harus tetap bertelur gitu. Untuk melanjutkan kehidupannya. Yang perlu kita lakukan adalah apa yang saat ini ada di depan kita dan harus kita yakini itu yang menjadi langkah awal untuk kita membuat itu menjadi baik, kita lakukan. Dan kalau tiang boleh mendorong semua pemimpin kita dan tiang sendiri juga melakukannya baik di perusahaan ataukah di organisasi, saya berusaha walaupun kecil, saya astungkara kita berupaya berdampak sekecil apapun yaitu adalah perbaikan SDM kita. Perbaikan SDM kita. Jadi fokus ke SDM. Perbaikan SDM kita, kesehatan tubuhnya, kesehatan pemikirannya, kesehatan perkataannya semua akan terpengaruh. Maaf melebar sedikit nih Kibli. Kalau kita konsen pada kesehatan setiap manusia ataukah masyarakat kita di Bali, coba dari sekolah dulu lihat, dari sekolah dasar, dari TK, sekolah dasar, dari kantinnya dulu lihat. Kantinnya makanan yang disediakan makanan yang sesuai atau tidak. Jangan-jangan makanan yang penuh dengan zat pemanis, zat pewarna yang bisa membuat SDM kita malahan berumur pendek. 20-30 sudah sakit ginjalnya. Bisa cuci darah dan sebagainya. Itu banyak kasus. Dan data mengatakan salah satu yang menyedot APBN secara terselubung adalah BPJS melalui biaya kesehatan anggaran untuk ginjal. Cuci darah dan sebagainya. Nah, kita perbaiki dari SDM, kita perbaiki dari di mana anak-anak kita itu beraktivitas. Jaga itu, benahi, tekankan dan berikan pelajaran-pelajaran bagaimana tentang leadership dan bagaimana adat budaya kita itu harus dipertahankan sebagai seorang orang Bali. Ajari mereka menari, ajari mereka ngulat tipat, ngulat kelakat, ngulat langsah, ajari mereka bagaimana gotong royong di Banjar itu penting. Undang mereka datang ke Banjar dengan segala aktivitas yang harus dilakukan. Pemerintah sebagai leading sektor dan regulator mensupport itu melalui anggaran-anggaran yang bisa diturunkan ke sana. Jadi selama ini beli lihat kurang dari segi itu, masih kurang. Ada yang kuat, jadikan percontohan. Yang kurang harus dibantu, didampingi dengan yang sudah kuat. Nike harapan kita sebagai generasi muda Hindu untuk bagaimana Hindu Bali ini, khususnya kalau kita bicara Hindu Bali kan jelas desa adat kembali Niki bisa bertahan sampai kedepannya dan terus ke depan. Kembali lagi Bli, ini tentang penguatan SDM. Memang TK, SD, tiang sendiri nggak sampai masuk sekali dengan kurikulum yang sekarang Bli ya. Siapa tahu Bli tahu. Kurikulum yang sekarang itu seperti apa sih Bli? Bli lihat. Oke lah untuk di SD terutama SD SMP kan itu yang pengembangan yang paling gini. Kalau boleh tiang sampaikan bahwa tiang sempat ngendal beberapa tamu itu tamu dari India. Dan dari negara lain juga ada. Tapi yang tiang soroti India, gimana perkembangan teknologi di situ. Dan ada beberapa sekolah yang ada di India itu memang mengajarkan coding dari SD. Nah di Bali seperti apa sekarang? Apa yang mereka dapatkan anak-anak kita ini? Betul anak dia masih SD, satu SD, satu SMP kan. Yang SD tasnya berat sekali sekolah itu. SD. Penuh tasnya isi buku nih kan. Ini pelajaran satu hari ini, nak tanya gitu. Ya satu hari ini gitu. Iya. Jadi banyak sekali jejalan teori yang harus dia lakukan setiap harinya gitu. Kemudian cara saya mengimbangi dia harus banyak ikut aktivitas di luar sana. Masalahnya adalah ganti menteri, ganti kebijakan. Takutnya lagi ganti kepala dinas, ganti kebijakan juga kepala sekolahnya. Kan demikian.
ganti ganti apa namanya supplier bukunya lagi. Ya bisa, karena ganti kepala sekolah kan dan sudah demikian. Buku pelajarannya Buku ganti pelajarannya lagi. ganti. Seperti itu. Jadi bagaimana anak-anak kita akan bisa menyimpulkan, walaupun kalau Tiang pribadi sudut pandang Tiang adalah sekolah ataukah pendidikan yang kita pilih itu adalah jendela untuk kita melihat dunia itu seperti apa. Ya. Kalau saya seorang lulusan ekonomi, maka saya selalu melihat aspek ekonomi dalam setiap langkah Tiang. Kalau nanti seorang pribadi lain adalah lulusan teknik sipil, maka dia Ya. pasti akan melihat, oh ini bangunannya seperti itu, Strukturnya, struktur bangunan seperti apa dan sebagainya. arsiteknya, Dan jadi arsitekturnya. pendidikan itulah jendela untuk kita melihat dunia kan, kan. Tapi kalau seandainya begitu banyak pilihan pendidikan di sekolah dasar untuk anak bisa memilih yang mana pada akhirnya jendelanya dia, ya kita harus imbangi dengan fungsi otak kiri otak kanan lah antara teknis dan teori kan. Jadi kalau sekian tebal buku yang dibawa oleh anak setiap kali dia bersekolah, maka berapa aktivitas banyak untuk dia bisa mengimbangi jejalan dari teori itu dalam setiap aktivitas yang dilakukan di sekolah. Dan ekstranya yang lihat kurang. Ekstra yang wajib diikuti oleh anak 1 atau maksimal 2. Tetapi pelajaran yang harus diikuti sekian pelajaran banyak sekali. Jadi kalau kita ingin otak kiri otak kanan SDM kita itu seimbang, maka imbangi antara teknis dan teori. Loh, kenapa kita harus berbicara keseimbangan otak? Karena orang yang bisa menggunakan fungsi otak secara seimbang bisa mengambil keputusan secara cepat dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Jika orang tidak mampu mengambil keputusan dalam setiap hal yang dia hadapi, stres dia. Kalau dia pengguna otak kanan, contohnya dia sebagai seorang pekerja, kurang dia teori, ketemu dengan permasalahan yang sifatnya teoritis, stres dia. Berhadapan dengan skripsi pada saat kuliah, ujung-ujungnya yang peragat, ujung-ujungnya nggak selesai karena dia stres di situ, karena dia lebih banyak aktivitas. Tapi kalau dia seorang pemikir alias pengguna otak kiri, banyak dia teori tanpa dikasih dia aktivitas, pada saat KKN bisa jebol nilainya dia gitu. Di KKN. Ya, jadi bisa nggak pendidikan kita itu kalau di sekolah sudah dijejali dengan teori, balik lagi ke desa adat di Banjar kita lakukan aktivitas teknis banyak. Aktivitas teknis yang berkurikulum pada budaya dan adat kita. Sehingga seimbanglah fungsi otak kiri otak kanan anak-anak kita nih ke antara teknis dan teori. Next, dalam setiap permasalahan apapun, problem solvingnya lebih cepat dan tepat. Terkait problem solving, ini kan ada umpamanya di sekolah itu sekarang nggak tahu Tiang ya, apakah masih ada tes kayak dulu tuh tes sumatif, tes semesteran atau Masih apa ada. di sekarang, apalagi ujian MTANAS itu ada ya sekarang. Kalau kemarin kan sempat dihapus, sekarang udah diadakan kembali. Saat ini belum. Anak-anak saya belum. Masih belum ya. Ujian Kira-kira menurut Beli penting nggak itu tes setiap naik tingkat itu atau naik kelas? Karena ya belakangan yang lihat di media sosial, guru-guru tidak boleh siswa itu tidak boleh tinggal kelas, harus semua naik kelas. Betul. Sehingga ada beberapa yang kemarin yang baca juga di Beleleng kalau nggak salah, tidak ada bisa membaca SMP tidak bisa membaca. Beli ngelihatnya gimana? Apakah perlu ini tes ini setiap kenaikan kelas? Jika dikatakan perlu untuk menguji setiap tahap pengembangan SDM kita, tentu itu perlu. Bagaimana kita bisa tahu dia mampu menari kalau tidak kita pentaskan? Kalau lebih ekstrim kita bawa bagaimana dia akan selamat ketika dia tercebur dalam air kalau kita tidak pernah tes dia untuk bisa berenang atau tidak. Karena untuk menyelamatkan dirinya sendiri kan adalah dia harus mampu menjaga dirinya dengan segala kemampuan yang dimiliki, termasuk juga kemampuan dalam knowledge-nya dia, pemikirannya dia. Bagi tiang pribadi, ujian itu penting. Ujian itu penting untuk kita mengetahui sebatas mana level pengembangan setiap SDM kita. Tetapi apakah itu objektif dilakukan? Pertanyaannya itu. Apa jangan-jangan karena takut nilai sekolahnya rendah, karena banyak yang tidak lulus tidak bisa membaca, karena banyak tuntutan dari kepala dinas harus A, B, C, D, E, sehingga kepala sekolah ya selama dia mau nurut naikin aja, walaupun tidak bisa membaca. Saya kalau tiang pribadi, anak tiang agak ekstra anak tiang agak ekstra, dia aktif sekali sampai pernah disarankan oleh guru kalau tidak bisa merubah sikapnya, mungkin kelas berikutnya tidak bisa naik. Itu karena dia tidak, dalam tanda kutip, agak kurang nurut. Anak seperti ini baru kemungkinan akan dikeluarkan dari sekolah.
Tapi kalau anak tidak bisa membaca, sepertinya nih, sepertinya ya, mohon maaf kalau yang salah. Sepertinya kalaupun dia tidak bisa membaca, dia tidak terlalu pintar di kelas alias dia pelajaran tertinggal, tetapi dia tipe nurut, dia dinaikkan. Anak dia walaupun dia bisa semua pelajaran dia bisa, dia ada di level 10 besar pun mungkin masuk, tetapi karena dia tidak nurut, aktif, tidak seperti orang tidak nurut, walaupun bagi dia lah anak nakal itu adalah anak yang banyak akal, gitu, yang penting kita arahkan saja, bisa diancam untuk tidak naik kelas. Karena takut mendapatkan nilai, kepala sekolah dapat nilai tidak baik. Contoh demikian. Apakah demikian mungkin kasus yang terjadi? Jadi, tetapi saya yakin guru-guru pasti berusaha untuk mendidik anak-anak kita. Sangat berusaha untuk itu. Dan anak tiang yang kemarin disampaikan itu pun guru banyak memberikan perhatian untuk mendidik dia untuk menjadi anak yang lebih baik. Karena sekali lagi tidak hanya guru juga yang menjadi tanggung jawab, orang tua di rumah juga punya tanggung jawab untuk menjaga anak dan mendidik anaknya. Dan cuma ya ketika dia sudah benar-benar tidak mampu melewati dasar, kenapa kita paksa dia harus ke permukaan gitu. Jadi takutnya adalah dia tidak siap menghadapi dunia yang lebih besar lagi. Tapi kalaupun dikatakan demikian, banyak anak-anak atau orang-orang sukses yang tidak tamat SD dia bisa sukses dalam berdagang. Tetapi berapa orang sih yang demikian gitu? Iya, berapa sih jumlahnya? Para akademisi kan banyak mengatakan pendidikan akan membuka jalan kesuksesan Anda lebih besar dibanding Anda tidak memiliki pendidikan. Gitu. Maka ayolah kita berfokus pada SDM. Kalau kita ingin kader Hindu kita, masyarakat adat kita, SDM kita untuk menjaga desa adat dan budaya kita di Bali, mari kita berikan pendidikan lebih melalui aktivitas-aktivitas positif yang bisa diberikan melalui peseraman ataukah melalui sekolah. Menurut beliau media sosial itu penting nggak untuk dikasih ke generasi muda? Gimana caranya menggunakan media sosial yang bijak? Untuk saat ini media sosial dapat kita gunakan untuk membentuk kepercayaan. Kepercayaan orang pada kita. Tetapi jika kita gunakan media sosial itu bukan pada waktunya, itu bisa menjadi nilai yang salah. Bukan keliru lagi, bisa salah. Jadi kembali lagi, jika kita ingin SDM kita, anak-anak kita selamat, ya kita harus kontrol dengan baik. Penggunaan media sosial. Penggunaan gadget juga. Penggunaan gadget juga. Jika gadget digunakan untuk sesuai dengan sebutan namanya smartphone, yaitu mencari literasi, pengembangan kemampuan pemikiran dan teknis-teknis untuk solusi. Kadang-kadang kan kita cari solusi di YouTube gitu. Cara membuat roti gitu contohnya. Jadi ada muncul berbagai. Itu tentu hal yang sangat perlu didukung. Tetapi jika digunakan bukan untuk pengembangan pemikiran dan teknis, setiap pribadi SDM kita perlu dikendalikan. Jadi pengembangan informasi di seluruh dunia tidak bisa kita hentikan karena inilah pergerakan dunia. Bali harus beradaptasi dengan itu tanpa meninggalkan pondasi adat budayanya. Maka dari itu, mari kita sama-sama fokus pada Pawongan, fokus pada anggaran untuk penguatan SDM. Kita kuatkan dari tatanan Banjar, dari tatanan desa, tatanan kecamatan, kabupaten, provinsi, semua berfokus dalam penguatan SDM, khususnya SDM di Bali. Jadi kembali lagi ke SDM, kita fokus ke budayanya beliau. Tadi beliau udah mention mengaktifkan kembali peseraman di Banjar-Banjar seperti itu. Apakah tidak memungkinkan nanti dari pihak dinas atau mungkin pemerintah daerah, kalau di luar itu kan banyak ada madrasah, maaf ya ini di luar gini madrasah atau apa, kenapa di Bali tidak ada ya yang sekolah-sekolah khusus seperti itu? Kira-kira beliau lihat gimana? Apa ini kurang jelinya pemimpin kita atau memang menganggap yang seperti itu kita terlalu fokus terhadap budaya juga berpeluang tidak baik untuk masa depan anak? Seperti apa dilihat? Ada cerita-cerita menarik Niki dari kader-kader KMHDI sendiri yang perantauan dari luar Bali ke Bali Niki kuliah. Sampai di Bali itu, oh kita nggak trisandia ya? Kendan. Oh ini sudah jam 6 kita nggak trisandia bersama ya? Oh hari Minggu nggak ada sekolah untuk kita baca kebawaan kita mau kidung bareng, mau kawin, nggak ada ya gitu. Karena mereka di luar, ternyata umat Hindu kita di luar Bali secara tekun melakukan itu.
Jadi boleh diartikan bahwa dinas pendidikan kita tidak aware terhadap itu ya. Kita tidak berani juga terlalu menilai demikian, tapi kita harapkan, kita mendorong Nah, dinas pendidikan kita untuk lakukan hal-hal itu. seperti itu yang melakukan itu adalah siapa? Apakah memang kepala sekolahnya atau memang inisiatif dari siswanya atau dinas pendidikan yang Kita sepakatlah bahwa kepala sekolah pasti nurut dengan kepala dinasnya. Ah, Kepala dinas pasti nurut dengan kepala daerahnya. oke. Kita kan sepakat itu, Bli. Iya, iya. Sepakat kan? Ya maka dari itu pemimpin kita harus punya konsep penguatan SDM kita. Kalau kita sepakat untuk penguatan SDM, khususnya SDM desa adat kita, di masyarakat adat kita, ya tekankan di sekolah, instruksikan ke kepala dinas, instruksikan ke kepala sekolah untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan-kegiatan tentang penguatan desa adat, tentang adat dan budaya kita. Kemudian tekankan kepada, sekarang kalau kita bilang pemimpin kita, pemerintah kita pasti didengarkan oleh kepala desa. Kepala desa juga berkomunikasi dengan desa adat. Sekarang sudah ada MDA, ada BKK, pemerintah daerah pasti didengarkan oleh bendesa adat. Turunkan perintah instruksi penguatan seperti itu. Gerakkan melalui Banjar. Bela diri, setiap Banjar harus punya bela diri. Setiap Banjar harus punya peseramaan kegiatan aktivitas ngai penjor, ngai teknis itu semua. Masalah anggaran dari mana kita pikirkan sama-sama. Contohnya yang saya maksud dengan pikiran sama-sama. Semoga semua punya pikiran yang sama ya. Kalau di desa adat sekarang ada 5 saja usaha, astungkara jalan usaha itu. Bisa enggak kita melakukan komunikasi? Tunas ayahan ke desa adat. Berapapun kalau dados tiang nunas 1 guru tari untuk ke Banjar. Tapi perusahaan tersebut yang membayarkan sama dengan dia punya karyawan 1. Yang tiang pribadi belinya dia siap. Saya bilang begitu. Kemudian pengusaha lainnya dicarikan, bayarkan saya 1 pelatih tabuh. Bayarkan saya tadi pengusaha, bayarkan saya 1 pelatih keguritan, mau kekawin. 5 saja ada aktivitas adat penguatan budaya di Banjar yang disupport oleh para pengusaha. Ini kita berbicara swasta nih, belum bicara pemerintahnya nih, yang sudah punya kekuatan langsung nih harusnya. Astungkara jalan, tetapi kan kembali lagi konsep pikiran pemimpinnya. Punya enggak konsep pemikiran leadership itu? Kalau punya Astungkara, kalau tidak ya jangan salahkan. Kita harus sediakan pelatihan leadership yang baik. Pemerintah yang membukakan instruksi, tolong belikan pelatihan leadership bagi setiap desa adat, kumpulkan semua prajuru adatnya, berikan pelatihan leadership. Kan begitu harapannya, dorongan tiang begitu. Ini Juru Benesa Agung ya, Ketua MDA Bali harus mendengarkan ini. Harusnya ya. Astungkara beliau terbuka. Itu pemikiran yang kalau tiang bilang itu simple sekali, Bli. Simple. Di setiap desa adat yang yakin, mungkin lebih dari 5 atau 10 ada hotel besar di situ, ada restoran, ada pengusaha di situ banyak. 1 orang saja digaji, nambah ke 1 karyawan. Masa tidak bisa gitu? Harusnya bisa. Tapi ini pemikiran-pemikirannya gini mestinya ini datang dari pemikiran jernih ya. Bukan hanya pemikiran yang berfokus pada ini sudah tahun ini lagi 4 tahun siapa nanti saya pilih. Biar nggak seperti itu, Bli. Kan sederhananya kemarin begini, pernah saya berdiskusi dengan kepala desa tempat yang beraktivitas, TPS 3R tidak berjalan. Masalahnya napi Pak Kepala Desa. Nggak ada orang yang milah sampah di sana. Pak Tian nyumbang 1 orang, saya akan gaji untuk membantu pemilahan sampah di sana. Silakan dicarikan orangnya. Itu akan menjadi karyawan Tian untuk memilah sampah di sana. Sederhana itu kok sebenarnya kita. Dan Tiang harap makin rerah malih pengusaha lainnya, Tiang yakin pasti bisa karena banyak ada usaha-usaha besar di sana. Brand-brand besar, brand-brand nasional ada di desa tersebut. Clear harusnya kalau masalahnya SDM. Kalau masalahnya memang kurangan orang. Jadi beli bayar 1, ada pengusaha lagi bayar lagi 1. Berapa orang? 10. Tunjuk aja 10 pengusaha. Minta 1. Astungkara jalan itu. Solusi terselesaikan 1. Gitu. Bagaimana dengan ke Banjar? Yakin Tiang bisa. Sekarang Tiang ingin sekali memulai di tempat yang di Tabanan nih, kita punya tempat yang luas. Saya ingin buat rumah kreatif di situ. Tapi saya masih pikirkan berapa anggaran yang harus kita sediakan untuk mendatangkan guru-guru ini. Jadi biar enggak
sekedar wacana saja gitu. Iya. Kalau ngambil dari pemikiran beliau sebenarnya solusi-solusi yang ya dari permasalahan yang ada di desa adat terutama ya, sebenarnya bisa terpecahkan secara simpel ya beliau. Kalau dari segi pendidikan mungkin perlu guru apa, apalagi sekarang pemerintah daerah membebankan semua ke desa adat terkait dengan sampah, pemilahan sampah segala macam. Bagi kita yang lihat sendiri di pedesaan sebenarnya sampah itu bukan barang yang susah diselesaikan karena contoh di pedesaan ya di daerah Ubud, Payangan ke utara itu masyarakat di situ masih punya tebel yang luas. Cuman sekarang edukasinya pemilahan saja. Yang terjadi sekarang di kota yang jadi masalah. Tapi kalau edukasinya sudah benar, nah beli ngelihat sendiri gimana pemerintah konsennya terhadap masalah sampah. Tadi beli menyebut sampah tadi. Hal kecil yang dia lakukan untuk solusi sampah kan dari rumah tangga dong Niki. Saya masih juga membuang sampah beli. Membuang sampah. Selama kita membuang sampah, selama itu akan ada penumpukan sampah gitu. Jadi saya pun masih orang yang mengontribusikan sampah ke TPA. Gitu. Tetapi yang lakukan adalah yang selama dulu sebelum saya mendapatkan pemahaman tentang bagaimana mengolah sampah, saya menyumbang 3 polybag besar setiap bulan kepada masyarakat anggap gitu. Jadi diambil oleh Banjar. Tapi sejak dia mendapatkan edukasi, saya membuat tebel modern di belakang, kedalamannya 2 meter agar mikroba bekerja lebih baik. Seluruh limbah rumah tangga, sisa makanan dan dedaunan bunga semua hasil pohon-pohon itu yang masukkan ke situ. Kemudian botol-botol plastik, gelas plastik, botol ataukah cup minuman apapun yang dibeli oleh anak-anak kita sisihkan. Kemudian sisanya baru yang buang. Dari 3 polybag jadinya cuma setengah polybag saja 1 bulan dan tanpa bau, tanpa polusi. Hanya setengah polybag saja. Jadi ringan sekali tinggal diambil. Jadi sepertiga dari volume yang sebelumnya ya. Jadi sampah kita itu banyak adalah sampah rumah tangga organik. Organiknya. Kalau semua punya tebel modern yang ukurannya diameter 1 meter, kedalaman 2 meter kita buat, setahun lebih nih belum penuh sampai hari. Setengah pun belum. Nika. Itu saya tinggal di perumahan. Ya, nah, jadi saya sisihkan di pojokan itu saya buatkan satu. Jadi di perkotaan pun sebenarnya bisa selesai ya beli ya? Bisa. Kan sudah banyak itu desa-desa yang melakukan percontohan itu dan berhasil. Ya, kita baru setengah-setengah ini, baru buat satu. Kemudian awal-awalnya maaf istri dan anak pun malesan. Tapi harus dimarahin dikit lah gitu. Tolong ini dipilah. Akhirnya mereka mau memilah sekarang. Akhirnya setiap sampah kita yang di depan sekarang nggak ada bau, nggak ada polusinya. Setengah polybag 1 bulan pun belum tentu penuh. Kentan. Botol-botol kita sisihkan, ada pemulung ya boleh kita tawar-menawar dulu, berapa ini mau dibayar botolnya. Aduh nggak cukup, ya udah nggak cukup bawa aja lah gitu kan. Jadi kita tetapkan konsep ekonominya biar berjalan gitu. Nah sedikit beli ini kalau boleh nyinggung sedikit tentang SE Gubernur kemarin yang melarang peredaran minuman atau produksi minuman yang di bawah 600, di bawah 1 liter ya kalau nggak salah. Bawah 1 liter. Ya, maksud beliau kan baik ya. Untuk kalau kita bicara penanganan sampah ya dari hulu hilirnya dipikirkan. Mungkin salah satu di hulunya itu adalah menekan adanya penjualan berupa botol kemasan kecil kan gitu. Tapi kan tidak hanya itu saja, nah jangan air mineral saja. Yang lainnya kan diperlakukan sama dong. Harusnya kalau kita ingin benar-benar menekan itu gitu. Cuma kan masalahnya akan besar. Ini Asungkara Pak Gubernur berani berhadapan gitu. Ya, kita akan hadapi kan gitu bahasanya. Tujuannya pasti baik. Tetapi apakah ini efektif atau tidak gitu. Kalau tidak dicoba tidak akan tahu. Kalau sudah terlaksana surat edarannya, walaupun surat edaran itu boleh dilaksanakan boleh tidak kan gitu, surat edaran. Tapi ketika kemarin saya datang ke Besakeh, saya sembahyang malam hari yang biasanya di sudut-sudut tertentu itu numpuk kacaan sampah. Kita baru naik aja nih di Pura Basukian yang bawah tuh. Biasanya depan tuh di halaman itu sudah banyak sampah berserakan. Hari itu bersih saya lihat. Ya mungkin efek dalam tanda kutip takut atas instruksi pemimpin kita Pak Gubernur itu menjadi bersih.
Besakih menjadi bersih. Benar-benar tidak kita lihat ada botol dan plastik berserakan. Walaupun ada 1-2 ya kita bantu, kita pungut, kita masukkan. Jadi efeknya positif bagi tiang ketika saya melihat Puro Besakih pada saat itu jauh berbeda ketika tidak adanya penekanan seperti itu. Kan Kentan. Tetapi apakah itu berdampak langsung dan efektif untuk seluruh masyarakat? Nah, itu perlu kita kaji lagi. Perlu kita evaluasi kembali. Jadi harapkan beliau kan banyak memiliki kelompok ahli yang membantu beliau dalam memikirkan itu. Saya yakin semua sudah diperhitungkan dengan baik, dengan benar. Dan kalau tiang pribadi kalau melihat Sekup Besakih itu efektif. Benar-benar tidak ada sampah plastik dan botol berserakan. Cara Betara Turun Kabeh yang sekarang ini lebih tertib, lebih gini ya. Lebih bersih, dia lihat bersih. Harus kita akui nih, Kak. Semoga di sudut yang lain juga sama. Tidak hanya di area kita Kentan. Jadi kan kadang-kadang di sudut mana yang akan dikorbankan, kita takutnya demikian. Semoga tidak ada. Mungkin statement Bli terakhir, harapan Bli terhadap pemimpin kita sekarang, baik itu di daerah, di kabupaten, di provinsi, dan di pusat juga ini. Kepada seluruh pemimpin di Bali, baik dari tatanan eksekutif, legislatif, sampai dengan prajuru adat, kami memohon sebagai generasi muda untuk bagaimana kita berusaha untuk penguatan SDM kita dalam menjaga adat budaya yang dimiliki oleh Bali, oleh leluhur kita yang adiluhung selama ini. Kita harus tetap pertahankan dan kembangkan SDM kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam menjaga adat dan budaya Bali itu sendiri. Saya yakin pemimpin kita adalah pribadi-pribadi yang sepakat untuk bagaimana kita menciptakan SDM unggul bagi Bali itu sendiri. Oke. Untuk semua, Bli, sekian dulu. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi bisa sedikit membuka pikiran pemimpin-pemimpin kita yang mungkin sebenarnya beliau-beliau ini adalah orang-orang pilihan Bali, orang-orang terbaik di Bali, tapi mungkin ada sedikit dilupakan. Dengan perbincangan kita tadi mungkin bisa mengingatkan bahwa solusi-solusi dari semua segudang permasalahan itu ada solusi yang simpel-simpel yang bisa diterapkan seperti yang dijelaskan sama Bli Said Tanjung tadi. Akhir kata saya Kande Putra, sampai jumpa. Bali News ID, lugas dan inspiratif.